Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hasanatul Aulia dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya di sini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang di sini. Pertanyaan yang pertama saya cantumkan di sini ya, dan saya langsung jelaskan. Media apa sih media pembelajaran berbasis digital itu? Media pembelajaran berbasis digital itu media yang menggunakan atau memanfaatkan teknologi seperti internet dan lain sebagainya. Media pembelajaran digital juga dapat menyajikan materi pembelajaran secara kontekstual, audio atau maupun visual secara menarik dan interaktif. Adapun contoh pembelajaran berbasis digital yaitu seperti Google Classroom, LMS, Canvas, Microsoft, dan lain sebagainya. Nah, adapun kelebihan media pembelajaran berbasis digital itu ada 3, sebenarnya banyak, cuma saya sebutkan ada 3, yaitu aksesibilitas yang tinggi, multimedia yang menarik, dan efisiensi waktu dan biaya. Apa sih aksesibilitas yang tinggi itu? Yaitu media digital yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui perangkat yang terhubung dengan internet. Apa sih itu multimedia yang menarik? Yaitu menggabungkan teks, audio, gambar, visual, animasi, dan video untuk menjelaskan konsep yang lebih kompleks dengan lebih jelas dan lebih menarik. Nah, pertanyaan yang kedua saya sebutkan di sini ya. Saya cantumkan di sini maksudnya. Nah, saya langsung jelaskan ya. Peranan penting dalam meningkatkan interaksi efektif dalam pembelajaran termasuk menyajikan media pembelajaran yang interaktif dan menarik, meningkatkan komunikasi dan kolaborasi, mendukung pembelajaran jarak jauh, dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Adapun proses pembelajaran jarak jauh yaitu melalui platform digital seperti Zoom, Google Meet yang memungkinkan guru dan siswa atau mahasiswa tetap berinteraksi secara virtual. Adapun tantangan yang harus kita hadapi dalam daerah terpencil ada 3, sebenarnya banyak, saya sebutkan cuma 3 ya. Keterbatasan infrastruktur teknologi, ketersediaan perangkat teknologi, dan hambatan geografis. Apa sih keterbatasan infrastruktur teknologi? Yaitu akses internet yang terbatas, keterbatasan listrik, dan lain sebagainya. Terus adapun ketersediaan perangkat teknologi, apa sih itu ketersediaan perangkat teknologi itu? Yaitu perangkat usang, maksudnya perangkat yang tersedia di daerah terpencil seringkali ketinggalan zaman. Seperti kayak beli HP itu baru-baru sekarang, ataupun kayak kan kita kalau misalnya dari zaman modern tuh dari tahun-tahun sebelumnya atau dari lama lah misalnya, sedangkan di daerah terpencil yaitu baru-baru gitu. Apa sih itu hambatan geografis? Yaitu lokasi yang terpencil dan sulit dijangkau membuat pengiriman teknologi terhambat. Nah, seperti yang saya jelaskan dari ketersediaan perangkat teknologi itu. Nah, soal yang ketiga saya cantumkan di sini ya. Saya langsung jelaskan. Jenis-jenis media pembelajaran itu sebenarnya ada banyak, cuma saya sebutkan cuma 3, yaitu media audio, media visual, dan media audiovisual. Nah, media audio contohnya seperti radio, podcast, dan rekaman suara. Media visual contohnya seperti gambar atau foto, diagram atau grafik. Dan media audiovisual yaitu contohnya seperti video pembelajaran, film atau animasi, dan televisi. Adapun perbedaan audio dan media visual. Apa sih itu media visual? Perbedaannya, media visual yang menampilkan suatu gambar dan semacamnya yang dapat dilihat oleh orang lain. Sedangkan media audiovisual yang dapat dilihat dan didengar orang lain, contohnya seperti video yang saya buat. Nah, adapun kekurangan dan kelebihan. Nah, kekurangannya itu mengakomodasi berbagai gaya belajar,
fleksibel waktu dan tempat, mudah dikombinasikan dengan media lain, visual yang lebih jelas. Itu kelebihannya. Dan kekurangannya yaitu memerlukan perangkat yang mendukung, ketergantungan pada teknologi, kurangnya berinteraksi, kemungkinan kurang fokus dalam pembelajaran. Nah, pertanyaan yang keempat saya cantumkan di sini ya. Ada beberapa bagian yang akan saya sebutkan, contohnya seperti Canva, Pauton, Prezi, Kahoot, Kuis, Google Classroom, LMS, dan lain sebagainya, masih banyak. Nah, adapun pertanyaan berikutnya ada saya cantumkan di sini ya, pertanyaan yang akan saya sebutkan ini jawabannya. Saya cantumkan di sini. Adapun kayak Zoom, Google Meet, WhatsApp, Moodle, MS Word, dan lain sebagainya. Nah, adapun penilaian-penilaian yang lainnya, maksudnya kayak penilaian kayak tugas atau apa. Nah, akan saya sebutkan ada 4. Sebenarnya banyak, cuma saya sebutkan ada 4, yaitu penilaian formatif, penilaian sumatif, analisis hasil penilaian, umpan balik secara langsung. Apa sih penilaian formatif? Nah, penilaian formatif itu bisa di kuis, Google Form, dan lain sebagainya. Nah, adapun penilaian sumatif. Nah, contohnya seperti kayak penilaian itu ya, kayak Moodle atau Google Classroom. Nah, analisis hasil penelitian itu bisa di Google Microsoft Excel, maksudnya Microsoft Excel ya, bukan Google, Microsoft Excel. Nah, LMS dan Microsoft Word dan lain sebagainya. Apa sih itu umpan balik secara langsung? Umpan balik secara langsung contohnya bisa di Google Classroom. Nah, pertanyaan yang kelima saya cantumkan di sini ya. Nah, apa sih itu LMS? Nah, LMS dapat dikenal sebagai jenis manajemen konten online atau platform pembelajaran online yang dirancang untuk mengelola, mendistribusikan, dan mengevaluasi kegiatan belajar secara daring. Adapun berbagai macam aplikasi yang ini atau apa ya, intinya pertanyaan yang berikutnya di sini saya sebutkan ada Edmodo, Moodle, Google Classroom, dan lain sebagainya. Nah, adapun manajemennya soalnya saya cantumkan di sini ya, saya langsung sebutkan manajemen kursus, terus materi pembelajaran, penilaian dan evaluasi otomatis, sistem pelacakan dan laporan kemajuan, dan yang terakhir fitur interaksi dan kolaborasi. Nah, sekian jawaban-jawaban dari saya. Saya kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.